Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dan jamaah kaum muslimin, semoga ridha Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita semuanya. Hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam kenikmatan, nikmat keimanan Islam, nikmat sehat, nikmat bisa menjalankan aktivitas ibadah dan yang lainnya. Maka kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kepada keluarganya, ahlul baitnya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan mudah-mudahan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku umat yang istiqomah menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu bahwa ya sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masa kepemimpinan Islam itu dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, ya, sahabat yang 4 dari Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, insyaallah pagi ini insyaallah kita akan mempelajari terkait dengan sejarah dan peradaban Abu Bakar Siddiq secara singkat. Insyaallah ya, kita sampaikan beberapa poin yang penting terkait dengan khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq, ya. Namun sebelum itu kita patut mengetahui bahwa kedudukan khalifah yang diagungkan di dalam Islam, kedudukan Khulafaur Rasyidin itu dimuliakan di dalam Islam. Disahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, satarawna min ba'di ikhtilafan syadida fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Rasulullah SAW mengatakan, ya, satarawna min ba'di ikhtilafan syadida, sepeninggalanku, kata Rasulullah SAW, akan terjadi perbedaan yang sangat dahsyat, akan terjadi perbedaan yang sangat kuat, ya, antara satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin itu akan saling berbeda, ya, saling mempunyai pemikiran yang bermacam-macam, ya, yang kemudian akhirnya beristihad, ya, macam-macam. Maka dalam kondisi seperti itu, perbedaan yang sangat kuat, perbedaan yang sangat dahsyat itu, Rasulullah SAW mengatakan solusinya 2. Yang pertama ada fa'alaikum bisunnati, maka kembali kalian kepada sunnah-sunnahku, ya, perkataan terus kemudian tindakan Rasulullah SAW. Maka kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, solusinya kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Maknanya segala perilaku dari khulafaur rasyidin yang bisa diambil contoh melengkapi daripada apa yang disampaikan Rasulullah SAW, ya. Maka secara hukum atau secara ittiba boleh kita ambil, ya. Jadi itu kedudukan mulia daripada Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, bin Abi Thalib. Ini kedudukan mulia dari mereka semuanya. Jadi generasi yang terbaik, ya, adalah generasi sahabat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, khairul qurun qarni, ya, sebaik-baiknya kurun atau masa, ya, maka qarni, yaitu adalah masaku, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian masa sesudahnya dan masa sesudahnya. Pada masa Rasulullah SAW sebaik-baiknya masa, yaitu masanya ketika Rasulullah bersama para sahabat, ya, para sahabat, ya, mereka
belajar dengan Rasulullah SAW, mereka menuntut ilmu dengan Rasulullah SAW, mereka ittiba dengan Rasulullah SAW. Maka generasi awal sahabat itu adalah generasi terbaik. Dan diantara generasi sahabat itu ada ya 4 sahabat yang paling baik menurut sejarah Islam, dan itu diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW tadi ya. Jadi di antara sahabat itu ada 4 orang sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, insyaallah hari ini kita akan coba pelajari ya secara singkat sejarah peradaban terkait dengan Abu Bakar Siddiq. Di mana Abu Bakar Siddiq ini ya adalah sosok pribadi yang berselisih umurnya sekitar 2 tahun 6 bulan dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW ya lahir di tahun gajah, di tahun penyerangan gajah, pasukan gajah ke Mekah, maka Abu Bakar Siddiq itu lahir 2 tahun 6 bulan setelah pasukan gajah menyerang kota Mekah. Ya, nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Khulafah At-Tamimi ya. Namun sering dikatakan Abu Bakar Siddiq itu mendapatkan gelar daripada Rasulullah SAW ya. As-Siddiq itu maknanya yang senantiasa membenarkan terkait dengan peranannya Abu Bakar Siddiq ini sebagai orang yang pertama membenarkan kalau terjadi sesuatu dengan Rasulullah SAW, misal dalam peristiwa Isra-nya dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar Siddiq itu membenarkan. Bahkan Abu Bakar Siddiq lebih daripada peristiwa Isra dan Mi'raj pun, kalau memang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah kebenaran yang memang benar seperti itu. Nah, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Bakar Siddiq ini ya digelari Abul Ka'bah karena peranannya menjaga Ka'bah ya. Dan kemudian ya kita lihat bagaimana proses pemilihan atau proses terkait dengan Abu Bakar Siddiq yang kemudian diangkat menjadi khalifah ya, khalifah ketika Rasulullah SAW meninggal. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, ketika Rasulullah SAW meninggal, maka kemudian terjadi perbedaan di antara kaum muslimin ya, masing-masing mempunyai calonnya masing-masing. Misalkan ya dari Ansor mereka mengusulkan Sa'ad bin Ubadah ya. Kemudian dari kaum muslimin Muhajir mengusulkan melalui perkataan Abu Bakar ini mengusulkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sedangkan Ahlul Bait keluarga Rasulullah SAW mengusulkan Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW meninggal, salah satu ya PR dari kaum muslimin pada waktu itu adalah mengangkat pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Cuma kemudian terjadi perbedaan pandangan terkait dengan calon-calon pemimpin tersebut. Ya, misalkan di barisan Ansor, kaum Ansor itu beliau menginginkan Sa'ad bin Ubadah ya untuk menjadi pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Di kalangan muhajir orang-orang yang hijrah dari Makkah menuju Madinah itu menginginkan misalkan Umar bin Khattab atau kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Sedangkan di Ahlul Bait menginginkan misalkan Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Namun kemudian ketika misalkan muhajir mengusulkan Abu Bakar ini mengusulkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah, ternyata Umar sendiri tidak menghendaki Abu Bakar Siddiq itu yang menjadi pemimpin, sehingga Umar sendiri mengusulkan Abu Bakar Siddiq untuk memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat. Dan akhirnya ketika sosok Abu Bakar Siddiq ini muncul, maka diaminkan oleh seluruh kaum muslimin yang ada pada waktu itu ya di kota Bani Sa'idah ya. Kemudian terjadi pembaiatan terhadap Abu Bakar Siddiq ya, yang pembaiatan itu secara ijma, kesepakatan baik Ansor maupun Muhajirin maupun Ahlul Bait kemudian berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq dan mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, sebagai pemimpin setelah Rasulullah SAW. Ya. Meskipun kemudian Ali datang belakangan, ya, yang ini dijadikan hujah oleh orang-orang Syiah seolah-olah Ali tidak bersepakat dengan pengangkatan Abu Bakar Siddiq ini, padahal kemudian Ali juga berbaiat kepada
kepada Abu Bakar Siddiq tersebut, meskipun bai'ahnya itu belakangan kepada Abu Bakar Siddiq tersebut. Dan Abu Bakar Siddiq ini hanya memimpin hanya sebentar, ya 2 tahun saja, tidak lebih dari 2 tahun, dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Namun kalau kita lihat dalam catatan sejarah, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam catatan sejarah bahwa bagaimana kemudian Abu Bakar Siddiq ini menjaga, ya, memberikan kontribusi yang sangat hebat terkait dengan sejarah dan peradaban Islam. Kalau kita lihat ada 3 peranan yang sangat luar biasa dari Abu Bakar Siddiq ini, yang kemudian ini menjadi catatan emas dalam sejarah Islam. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq menjadikan pemerintahan ini stabil, ya, di mana pada waktu itu terjadi instabilitas pemerintahan, ya, terjadi instabilitas negara. Karena ketika meninggal Rasulullah SAW banyak kemudian orang-orang yang murtad, ya, terus kemudian munculnya nabi-nabi palsu, misalkan, ya, munculnya nabi-nabi palsu seperti itu. Maka di sini, ya, akhirnya kemudian terjadilah perang antara pasukan Abu Bakar Siddiq itu dengan, ya, dengan orang-orang yang murtad, dengan orang-orang yang mengaku nabi palsu tersebut, ya. Jadi terjadi peperangan, dan peranan Abu Bakar Siddiq adalah menjaga kestabilan negara, kestabilan pemerintahan. Ini dijaga oleh Abu Bakar Siddiq. Maka peranan pertama yang paling hebat dalam masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, meskipun hanya 2 tahun, yaitu menjaga stabilitas dari pemerintahan, menjaga stabilitas daripada negara, yaitu Madinah, ya, Madinah dan Mekah yang sudah dikuasai oleh Islam. Itu kemudian menjaga kestabilan tersebut. Ya, dan langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ketika banyak orang yang murtad. Murtad ini disebabkan karena keimanan kaum muslimin pada waktu itu masih lemah, ya. Ada beberapa sahabat, ya, berapa puluh ribu sahabat yang kemudian misalkan 40 ribunya bersama Musalamah Al-Kazzab, itu mereka memiliki keimanan yang lemah, ya. Ya, mereka memiliki keimanan lemah disebabkan karena mereka masuk Islam bukan karena keimanan yang kokoh, bukan karena kecintaan terhadap Allah, bukan karena kecintaan terhadap Rasulullah SAW, tapi mereka masuk Islam karena mereka khawatir diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga mereka masuk Islam. Keimanan mereka belum begitu kuat. Nah, begitu berita kabar terkait dengan meninggalnya Rasulullah SAW, mereka menemukan momentum untuk keluar dari Islam, ya. Dan kemudian datanglah nabi-nabi palsu semacam Musalamah Al-Kazzab yang mempunyai pengaruh di Yamamah. Kemudian juga ada Al-Aswad Al-Insi Al-Kahzab yang punya pengaruh di Yaman, dan yang terakhir ada namanya Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, ya, Al-Asadi yang mempunyai pengaruh di Najd. Ya, ini diantara 3 nabi, ya, yang mengaku nabi palsu. Namun yang memiliki pengaruh yang sangat besar adalah Musalamah Al-Kazzab, ya. Musalamah Al-Kazzab, sedangkan 2 nabi yang lainnya itu di Yaman dan di Najd itu kemudian hanya memberikan pengaruh hanya sedikit terhadap kaum muslimin, tapi mereka tetap mengaku nabi, ya. Dan pada peristiwa orang-orang murtad dan kemudian, ya, nabi palsu ini kemudian, ya, kita lihat, ya, bahwa peranan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ini adalah tidak main-main. Kemudian Abu Bakar Siddiq ini mengutus orang-orang, ya, mengutus pasukan untuk berperang, ya, dengan Musalamah Al-Kazzab dan orang-orang yang murtad daripada Islam. Ya, diutus, ya, setidaknya ada 3 pasukan atau 3 komandan diutus oleh Abu Bakar Siddiq untuk memerangi Musalamah Al-Kazzab, ya, sehingga kemudian kaum muslimin diberikan kemenangan, ya. Yang pertama adalah Ikrimah bin Abi Jahal, yang kedua adalah Sarhabil bin Hasanah, yang ketiga adalah Khalid bin Walid, ya. Dan ini merupakan tiga komandan perang yang kemudian berperang dengan Musalamah Al-Kazzab, ya, pada masa, ya, atau dipimpin pasukan Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Sarhabil bin Hasanah. Ini kaum muslimin menerima kekalahan, ya, karena dua-duanya ini mempunyai tidak mempunyai taktik, tapi kemudian lebih hanya ingin berperang dengan pasukan Musalamah Al-Kazzab tersebut, ya, sehingga, ya, didorong karena mereka istilahnya kalau dalam bahasa kita mungkin geregetan lah gitu, ya. Nah, menyimak orang-orang, ya, yang keluar daripada Islam, terus kemudian mendengar orang-orang yang daripada Islam keluar daripada Islam, dan munculnya nabi palsu tersebut, ya. Tapi kemudian kaum muslimin kalah ketika di bawah pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal dan Sarhabil bin Hasanah. Kaum muslimin kalah ketika berperang dengan Musalamah Al-Kazzab.
Tapi kemudian ya kaum muslimin mencapai kemenangan ya dengan komando perang Khalid bin Walid yang bertempur ya misalkan memerangi ya Musailamah al-Kadzdzab sampai kepada peristiwa kebun ya di mana pasukan kaum muslimin itu ya menyerang kebun yang di situ ada Musailamah al-Kadzdzab dan 7.000 pasukannya. Nah, dan kemudian akhirnya Musailamah al-Kadzdzab berhasil dibunuh dan banyak orang-orang murtadin itu kemudian dibunuh. Dan peristiwa perang Yamamah ini membawa peristiwa yang sangat besar di dalam Islam. Ya, kalau kita lihat misalkan ya 40.000 pasukan daripada Musailamah al-Kadzdzab berhadapan dengan 13.000 pasukan kaum muslimin. 20.000-nya kemudian meninggal pasukan Musailamah al-Kadzdzab ini, sedangkan di kaum muslimin meninggal sekitar 1.200 ya sahabat meninggal dari kaum muslimin ya. Di antaranya yang meninggal dari kaum muslimin itu sekitar 400 penghafal Quran dari kaum muslimin yang kemudian meninggal ya, meninggal. Ya. Dari sinilah yang menjadi langkah kedua ya. Langkah kedua nanti ketika Abu Bakar Siddiq melakukan kodifikasi Al-Quran dan menulis dari sahabat-sahabat ya, mulai menulis membekukan Al-Quran menjadi sebuah mushaf sebagaimana yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Ya, jadi peranan Abu Bakar Siddiq ini yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran. Namun sebelum ke sana saya ingin menyampaikan bahwa peranan yang pertama Abu Bakar Siddiq ini adalah menjaga stabilitas negara, menjaga stabilitas pemerintahan. Waktu itu ya banyak yang murtad, banyak yang mengaku nabi palsu dan akhirnya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq ya, dan akhirnya banyak kaum muslimin yang kembali kepada Islam. Itu dari sisi internal. Ya, Abu Bakar Siddiq membenahi kaum muslimin dari internal. Terus kemudian yang kedua Abu Bakar Siddiq juga menjaga stabilitas negaranya, pemerintahannya dari rongrongan luar. Ya, kita tahu Bizantium, Romawi itu gembira ketika mendengar Rasulullah SAW wafat atau meninggal, dan ketika itu Romawi ya hendak melakukan ekspansi ya terhadap Jaziratul Arab ya. Tapi kemudian Abu Bakar Siddiq justru menyerang pasukan Bizantium Romawi yang ada di Irak dan kemudian ada di Syria. Ya. Di Irak ya Abu Bakar Siddiq mengutus Khalid bin Walid yang akhirnya membawa kemenangan di Irak ya. Kemudian di Syria ya Abu Bakar Siddiq mengutus Abu Ubaidah ya, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan dan Syarahbil ya, diutus. Ya, tapi belum memperoleh kemenangan. Dan ketika Khalid bin Walid ini sudah memperoleh kemenangan di Irak, maka kemudian berangkat ke Suriah untuk membantu kaum muslimin, dan akhirnya kaum muslimin diberikan kemenangan di Syria tersebut ya. Dan tapi pada masa kemenangan dicapai oleh kaum muslimin, Abu Bakar Siddiq sudah meninggal dunia dan wafat ya. Namun peranan Abu Bakar Siddiq yang pertama ini yang sangat luar biasa, menjaga stabilitas negara, menjaga stabilitas pemerintahan ya, yang pada waktu itu ya kacau, banyak orang yang murtad ya, banyak orang yang nabi palsu. Selain itu juga ada gejolak di antara kaum muslimin yang enggan membayar zakat ya. Mereka enggan membayar zakat sehingga memisahkan antara sholat dan zakat, akhirnya diperangi juga oleh Abu Bakar Siddiq ya. Dan selain itu juga Abu Bakar Siddiq menjaga stabilitas dari rongrongan orang-orang luar itu orang-orang kafir yang kemudian ya menghendaki Islam ini lemah, yaitu Romawi ya. Namun kemudian Abu Bakar Siddiq meluaskan ekspansi sebagai penegasan bahwa kaum muslimin masih kuat setelah meskipun Rasulullah SAW telah wafat, tetap kaum muslimin mempunyai kekuatan yang sangat disegani. Buktinya apa? Irak ditaklukkan dengan Khalid bin Walid. Kemudian Suriah juga ditaklukkan oleh pasukannya kaum muslimin pada waktu itu. Jadi langkah ini sangat-sangat luar biasa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ini. Yang pertama, ya. Meskipun kemudian ya resikonya ketika perang Yamamah tersebut 400 kaum muslimin ini penghafal Quran ini meninggal dunia. Dan inilah yang kemudian membawa kepada
langkah kedua yang luar biasa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, yaitu kodifikasi Al-Quran. Jadi kodifikasi Al-Quran atau membukukan Al-Quran, menjadikan sebuah kitab, menjadikan sebuah buku, menjadikan sebuah mushaf, itu dimulai pada masa Abu Bakar Siddiq. Meskipun usulannya dari Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab melihat pada perang Yamamah ini kaum muslimin, para penghafal Quran, 400 orang meninggal, ya, berperang melawan pasukan Musailamah Al-Kazzab, ya. Maka kemudian diusulkan kepada sang khalifah, yaitu Abu Bakar Siddiq, ini kalau terus terjadi peperangan dan para penghafal Quran ini banyak yang meninggal, maka niscaya nanti Al-Quran ini tidak akan sampai kepada umat Rasulullah SAW. Sehingga Umar bin Khattab mengusulkan untuk dibuat sebuah mushaf, ya, dibuat sebuah mushaf, sebuah buku, sebuah kitab. Maka dilakukanlah langkah yang kedua yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, yaitu dengan kodifikasi Al-Quran, membukukan Al-Quran dimulai pada masa Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan pada masa nanti Khalifah yang kedua Umar bin Khattab, dan disempurnakan akhirnya menjadi sebuah kitab Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, ya. Dan langkah yang berikutnya yang luar biasa dari Abu Bakar Siddiq ini adalah ketika Abu Bakar Siddiq dalam menyusun kodifikasi Al-Quran ini, maka menunjuk, ya, Zaid bin Sabit, seorang pemuda yang masuk Islam, seorang pemuda Ansor yang masuk Islam di usia 11 tahun. Tapi kemudian pemuda ini dilibatkan dalam kodifikasi Al-Quran, meskipun mendapatkan protes dari banyak sahabat-sahabat, ya, senior, kenapa anak muda dilibatkan. Ternyata, ya, Abu Bakar Siddiq tidak salah menunjuk Zaid bin Sabit, karena Zaid bin Sabit ini adalah seorang pemuda yang ingatannya sangat luar biasa, ya, yang sangat cerdas, gitu, ya. Dalam satu riwayat itu bahwa Zaid bin Sabit ini bisa menghafal bahasa, ya, bahasa berbagai macam bahasa itu. Satu bahasa sebuah negara itu dengan 17 hari atau 17 malam saja. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Nah, langkah peradaban yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ini yang ketiga adalah membuat sistem negara modern. Ya, misalkan contohnya Abu Bakar Siddiq membuat Baitul Mal, ya, membuat pusat keuangan negara yang diisi daripada zakat infaknya dari sahabat-sahabatnya. Kemudian selain itu juga diisi juga daripada kas, ya, ghanimah yang dari peperangan seperti itu, diisi Baitul Mal tersebut kemudian dibagikan oleh kaum muslimin. Dalam riwayat itu ada yang kemudian mendapatkan setahunnya itu misalkan, ya, 10, ada pembagiannya itu kaum muslimin mendapatkan 10 dirham, dan kemudian di tahun keduanya berubah naik menjadi 20 dirham dan yang lainnya. Maka ini pengaturan, ya, sebuah pengaturan kas negara yang dipergunakan untuk rakyatnya, dikembalikan kepada rakyatnya. Ini menunjukkan atau memberi contoh kepada sebuah peradaban sebuah negara, bahwa negara itu harus seperti itu, ya, harus punya Baitul Mal, harus punya lembaga keuangan negara, yang kemudian lembaga keuangan negara itu mengambil, ya, mengambil zakat infak dari orang-orang kaya, ya, zakat infak dari orang-orang yang mampu diambil, terus kemudian mendapatkan pendapatan-pendapatan yang lainnya dari sumber pendapatan negara tersebut dimasukkan ke Baitul Mal, baru kemudian dibagikan kepada rakyatnya yang memang tidak berkemampuan. Nah, ini sudah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq pada waktu itu, ya, meskipun hanya menjabat 2 tahun, tapi itu sebuah hal yang sangat bagus dan merupakan peninggalan peradaban daripada Abu Bakar Siddiq, membuat sistem negara yang modern, ya. Selain Baitul Mal, kemudian Abu Bakar Siddiq juga membuat sebuah sistem peradilan, ya, membuat sistem peradilan di mana Abu Bakar Siddiq membuat sebuah mahkamah, sebuah peradilan, dan menunjuk Umar bin Khattab sebagai qadhinya, sebagai hakimnya yang memutuskan permasalahan-permasalahan kaum muslimin pada waktu itu. Jadi hari ini, ya, hari ini ada pengadilan-pengadilan yang di negara kita bisa lihat, ya, pada masa Abu Bakar Siddiq sudah dilakukan seperti itu, ya. Sistem peradilan, ya, sistem untuk mengadili manusia yang berbuat salah, yang berbuat kekeliruan, misalkan, ya, diadili dengan hukum Islam, dengan sistem keadilan yang sangat baik, dan itu juga sudah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq melalui qadhinya, melalui hakimnya, yaitu Umar bin Khattab, ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq. Setidaknya ini, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan contoh yang sangat banyak dari pribadi Abu Bakar Siddiq ini. Yang pertama, beliau sangat
konsen, sangat perhatian terkait dengan stabilitas negara. Ya, sehingga makanya ketika terjadi instabilitas negara, baik oleh kalangan murtadin, nabi palsu, orang yang nggak bayar zakat, maka segera diselesaikan oleh Abu Bakar Siddiq, diperangi mereka semuanya. Kemudian ketika ada rongrongan dari negara Rum, ya, yang kemudian mau meluaskan ekspansinya ke Jazirah atau Arab, maka Abu Bakar Siddiq memberikan serangan, ya, ingin menunjukkan bahwa Islam masih ada meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal. Buktinya dengan ditaklukkannya Irak dan Syria oleh pasukan kaum muslimin pada waktu itu. Selain itu juga, ya, kita lihat jasa Abu Bakar Siddiq ini adalah memulai langkah kodifikasi Al-Quran, mulai pencatatan terkait dengan Al-Quran, ya, dari sahabat-sahabat dikumpulkan, ya, mana yang merupakan Al-Quran yang memang disampaikan Rasulullah SAW, dari itu merupakan kalamullah, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq adalah membuat sistem pemerintahan modern seperti yang dilakukan dengan membuat Baitul Mal, lembaga keuangan negara, dan yang kedua adalah membuat sistem peradilan yang dimana, ya, yang memimpin peradilan tersebut adalah Umar bin Khattab. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.